Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yas Media dan pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Nur di channel kesayangan kita yaitu channel Yas Media. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk mengajak Anda sekalian untuk berbincang-bincang santai berkenaan dengan hal-hal aktual yang perlu kita diskusikan bersama. Sudah hadir bersama saya narasumber kita pada kesempatan kali ini, guru kita bersama yaitu Ustadz Sofiul Muhibin. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi Ustadz? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Lama sehat tidak semuanya. ketemu Ustadz. Iya. Iya. Ustadz, ini ada atensi dari teman-teman yang sering ngobrol dan nongkrong di kafe maupun di warung. Ini teman-teman banyak yang menanyakan kepada saya bahwa mereka sering makan dulu di warung itu dan bayarnya belakangan. Ini gimana Ustadz menurut panjenengan? Oh ya, baik. Jadi memang ini merupakan hal-hal yang agak lumrah juga ini Ustaz Iya, ya. Jadi di kalangan kita banyak teman-teman santri atau bahkan masyarakat kita juga gitu. betul betul ya. Iya, masyarakat kita misalnya langsung tiba-tiba datang ke warung, datang langsung makan, nggak ngobrol tanpa ada permisi atau bahkan permisi tapi tidak ada lafaz-lafaz yang berkaitan dengan masalah atau jual Betul, beli dalam betul, kasus ini. betul. Maka dalam kasus ini ketika ada seseorang yang masuk ke warung atau ke kantin kemudian makan tanpa ada syighot yang mengarah kepada jual beli, maka hukumnya ini jelas-jelas tidak diperbolehkan ini Ustaz ya. Dihukumi batil, bahkan katanya ulama batil bila khilafin. Sebenarnya ada beberapa pemilahan ini Ustaz ya. Pemilahannya yaitu tinggal lihat. Orang masuk ke warung, kalau misalnya sekarang ini tidak mengucapkan lafaz, ijab sama qabul, maka jelas ini tidak memenuhi Iya, rukun B yang berupa syighot. Ketika iya, memang iya. praktek jual beli ya muqabalatu malin bimalin tidak ada syighot jelas. Di sini ada rukun yang tidak terpenuhi. Sehingga katanya Hmm, ulama ini dikatakan B yang fasid hmm, dalam dalam kitab fikih seperti itu. Lantas apakah ketika hal yang sedemikian ini bisa masuk ke ranahnya mu'athah? Maka kita lihat prakteknya saja. Praktek yang ada kan teman-teman masuk ke kantin, kemudian langsung ujuk-ujuk makan, tidak menyebutkan apa yang diambil, kemudian berapa harganya, maka dalam kasus ini sama sekali tidak mengarah ke mu'athah dalam betul, kasus betul. ini. Yang banyak memang Karena hanya pesan langsung makan, Ustaz. Nah, ya itu loh, langsung datang, langsung makan, Betul, kemudian belakangan misalnya langsung tanya kepada pemilik warung, "Berapa ini?" Misalnya, "Oh ini udah betul, betul, habisnya misalnya 10.000 betul, misalnya, betul, baru langsung dibayar. Lah betul. ini merupakan hal-hal yang salah kaprah Iya, sebenarnya, iya, iya, secara hukum salah gitu loh. iya. Malahan katanya ulama ini jangan wala taghtarra bikasrati man yaf'aluhu. Janganlah kalian itu terbujuk dengan banyaknya hal-hal yang sudah terjadi, yang sudah lumrah di kalangan masyarakat, praktek yang semacam ini. Karena apa? Karena ulama menyatakan bahwa praktek yang semacam ini sudah jelas-jelas batilun bila khilafin dalam kasus ini. Akan tetapi Iya, iya, begini iya. Ustadz ya, kalau kita katakan praktik ini batil, misalnya ini kan kasihan masyarakat kita kan Betul, gitu Ustaz. Ini maksudnya. sudah kadung ya lumrahnya seperti itu, Ustaz. Di mana-mana Iya kita di betul. kafe, di warung pun kita ya hanya pesan makan, bayar di belakang, Ustaz. Ini gimana? Ada Nah, solusi kira-kira, Ustaz? iya. Kira-kira menurut panjenengan? Kalau kita lihat yang ada di masyarakat kita, sebenarnya pemilik warung itu justru lebih senang kalau barangnya itu dimakan itu senang. Betul, betul. Iya, berarti ini secara fikih ada unsur ridho, korenahnya ridho. Tapi ridhonya ini bukan hanya ridho dimakan nggak bayar Ustaz ya misalnya. Betul, betul. Jadi ridhonya ini istilah kita itu ridho bil badal. Ridho bil badal itu secara konsep dipersilahkan untuk makan asalkan harus membayar sesuai dengan harga yang semestinya. Oh, begitu, Nah, Ustaz ya. ya. Berarti alhasil dari kesimpulan ini ya, orang yang makan di warung tanpa ada transaksi syirat ijab atau qabulnya misalnya dalam kasus ini sebagaimana yang terjadi di masyarakat itu diperbolehkan karena apa? Karena memang ada unsur dhonur ridho, tapi ridhonya bil badal harus Betul, betul, membayar betul, saman betul. yang semestinya. Akan tapi hal Betul. ini harus betul-betul dihindari ini Ustaz, gitu loh maksudnya. Karena apa? Secara transaksi ini sudah dinyatakan batil. Iya, Artinya iya, gini, iya, iya.
dalam permasalahan ini ada 2 aspek hukum yang harus dibahas ini, Ustaz, gitu. Aspek pertama yaitu melalui transaksi B-nya, yaitu melalui transaksi muamalahnya. Bagaimana sekiranya muamalah ini betul-betul sesuai dengan konsep syariahnya. Artinya harus memenuhi syaratnya juga ya, kemudian mabeknya juga ya, kemudian akidahnya juga ya, harus memenuhi semua syarat-syaratnya. Ini harus dilakukan betul ini, gitu loh. Kalau ini ada yang celah dari salah satunya, maka secara akadnya, dari sisi akadnya, ini sudah fasid. Kalau fasid ini berarti kena hukum taati bil uqudil fasidah yang hukumnya haram, gitu loh maksudnya. Oleh karena itu memang ulama dalam kitab Majmu' Syarhil Mu'adzabnya jelaskan wala taghtarru bi kasrati man yaf'aluhu gitu loh maksudnya. Akan tapi solusinya apakah nggak boleh dimakan kalau yang semacam itu? Ya itu Tidak Ustaz. masalah. Makanya enggak masalah berarti Ustaz ya. Karena memang ada unsur ridho tadi Ustaz ya. Iya, penjual betul. itu. Tapi ridho bukan secara free ya. Iya. Enggak ridho secara langsung. Ya, betul. Jadi ridhonya harus membayar harga yang semestinya. Waduh, ini berarti harus ada edukasi kepada masyarakat agar kebiasaan-kebiasaan ini memang bisa terlaksana, namun secara unsur syariahnya harus juga dijalankan. Harus dijalankan. Makanya ulama menghimbau seperti tadi itu. Maksudnya. Terima kasih Ustaz sudah mau berbagi pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan barokah Ustaz bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Baik sahabat-sahabat Yas Media yang berbahagia dimanapun berada, itulah hasil perbincangan kita, perbincangan saya bersama Ustaz Syaiful Muhibin pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbarokah. Dari kami terakhir, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya sehingga Anda bisa mendapatkan notifikasi video-video menarik dari kami. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah.